وبفضله ورحمته تغفر الذنوب أشهد أن لا إله إلا الله الخالق المعبود وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الموعود اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tiada ungkapan yang paling mulia di hari dan tempat yang mulia ini kecuali ungkapan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya kenikmatan yang paling agung, kenikmatan yang paling mulia adalah kenikmatan diberikannya kekuatan iman dan takwa kepada kita semuanya. Kalaulah ada emas, intan, permata, berlian yang sangat mahal harganya, yang paling utama adalah iman dan takwa yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kalaulah ada harta benda yang begitu banyaknya, masih mulia di sisi Allah, masih agung di sisi Allah adalah kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, rawatlah, jagalah, pertahankanlah iman kita semuanya, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada. Mudah-mudahan tetap mampu menjaga iman dan takwa sampai akhir hayat kita semuanya, sampai akhir hayat kita semuanya, sampai akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah iman dan takwa akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan lewat 3 macam pesannya dalam kajian surat Al-Baqarah ayat 43. Pesannya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya wa aqimus salata, dirikanlah salat, ai ala waqtiha, wa atuz zakata, tunaikanlah zakat apabila sudah waktunya, apabila sudah nisabnya, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ai salatal jamaah, salatal jamaah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Pesan singkat Allah yang pertama, kita diperintahkan agar istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat wajibat, yaitu sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Jangan sampai tertunda, jangan sampai molor, jangan sampai naudzubillah ditinggalkannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Batasan, perbedaan antara kita yang muslim dengan orang-orang yang non-muslim adalah sholat kita, sholatnya, dan sholat kita semuanya. Karena itu siapa yang sering mengabaikan sholatnya, siapa yang sholatnya sering ditunda-tunda, bahkan sering ditinggalkannya, faqad kafara. Dawuhnya Kanjeng Nabi, sungguh ia telah mendekati kekafirannya daripada keislamannya dan keimanannya. Mengapa dan kenapa? Karena tidak mampu memenuhi panggilan Allah tepat pada waktunya, tidak pernah memenuhi panggilan Allah dengan sungguh-sungguh, padahal telinganya terdengar adzan berkumandang di mana-mana. Waktunya longgar untuk mengerjakannya, longgar dan siap untuk mengerjakan sholat 5 waktu, tetapi sibuk dengan urusan duniawiyahnya, sibuk dengan urusan dirinya. Maka orang yang seperti inilah dikategorikan oleh Rasulullah lebih mendekati kekafirannya daripada keimanan dan keislamannya. Yang kita khawatirkan apa? Yang kita khawatirkan adalah apabila di saat telah meninggalkan sholat fardu, salah satunya atau di antara sholat yang lainnya, belum sempat bertaubat, belum sempat mengqadai sholatnya, ternyata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dimaksud yang seperti itulah mendekati kekafirannya. Naudzubillah min syarri dzalik, meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min syarri dzalik. Karena itu istiqomahkanlah sholat tepat pada waktunya. Pesan Allah yang kedua adalah wa atuz zakata, tunaikanlah zakatnya apabila sudah sampai haulnya, apabila sudah sampai nisabnya. Banyak di antara kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sudah sampai pada nisab dari rizki yang diamanahkan oleh Allah, tetapi enggan mengeluarkan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka harta benda yang dimilikinya, apa saja usahanya yang dikerjakannya, apa saja harta yang dimilikinya, tidak akan membawa keberkahan dan keselamatan bagi diri dan keluarganya. Mengapa dan kenapa? Karena enggan mengeluarkan zakatnya. Sebab orang yang istiqomah sholat 5 waktunya, wa aqimus sholata wa atuz zakata, maka orang yang istiqomah sholat 5 waktunya, seiring itu pula memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Baik sholatnya, maka baik pula dirinya untuk mengeluarkan zakatnya sebagai pembersih harta benda yang dimilikinya. Sebaliknya, apabila harta yang dimilikinya tidak ditunaikan zakatnya, enggan membagikan kepada orang yang membutuhkannya sebagai seseorang yang mustahik, yang berhak menerima zakatnya, maka harta itu bukan tambah berkembang. Harta atau perniagaan atau usahanya bukan tambah jaya, bukan tambah sukses, bukan tambah banyak, tapi lambat laun akan dikurangi oleh Allah. Ada kalanya dikurangi hartanya,
ada kalanya diberikan oleh Allah ujian yang berupa sakit yang menghabiskan harta bendanya. Ada kalanya ujian yang diberikan oleh Allah berupa hartanya hilang, diambil orang lain, dicuri, dirampok atau dan lain sebagainya. Semuanya itu memberikan peringatan kepada kita agar kita gemar mengeluarkan zakat apabila sudah sampai pada nisabnya. Bahkan kalaupun belum mengeluarkan zakatnya karena tidak sampai pada nisabnya, maka dianjurkan oleh Allah untuk membelanjakan harta kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing agar harta kita menjadi harta yang bertambah keberkahannya, bertambah manfaatnya, dan bertambah kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan singkat Allah dalam kajian Al-Baqarah 43 adalah warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku', ai sholatal jamaah. Dirikan, tunaikan, kerjakan sholat berjamaah tanpa ditunda-tunda. Berapa banyak hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang berada di alam barzahnya, ingin kembali ke dunia, fa'asaddaq, saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, saya ingin menjadi hamba yang soleh, yang ahli ibadah, yang ahli sholat berjamaah. Tetapi itu semuanya tidak akan terjadi karena sudah berada di alam barzakh. Berjuta-juta, bermiliar-miliar jenazah atau mayat yang ada di alam barzahnya ingin kembali di dunia, yaitu menyempurnakan zakatnya, menyelesaikan urusan rizkinya, bahkan memperbaiki dirinya menjadi hamba yang soleh, utamanya ingin memperbaiki sholat berjamaahnya dan sholat berjamaahnya. Karena itu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau rumahnya jauh dari masjid, buta, bersama keluarganya datang ke kediaman Rasulullah. Ya Rasulullah, ana dorir ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasulullah. Ba'idud dar, rumah saya jauh dari masjid ini ya Rasulullah. Fahal tajuduli rukhsatan an usolliya fi baiti, adakah keringanan bagi saya yang buta, rumah saya yang jauh, bahkan usia saya 50 tahun lebih ini ya Rasulullah, adakah keringanan untuk saya sholat berjamaah dengan istri dan anak-anak saya ya Rasulullah? Rasul pun tidak langsung menjawab. Balik bertanya Rasulullah, atasma'un nida ya ibna ummi maktum, wahai sahabatku ibnu ummi maktum yang buta, yang sudah tua, bahkan rumahnya jauh dari masjid, apakah panjenengan mendengarkan azannya Bilal yang menggelegar suaranya? Naam ya Rasulullah. Asma'un nida, ya Rasulullah, saya mendengarkan azannya Bilal. Langsung Rasul menjawab, la tajidulaka rukhsatan an tusalliya fi baitika, tidak ada sedikit pun keringanan bagi panjenengan walaupun buta, walaupun panjenengan jauh dari masjid. Salat yang paling utama adalah berjamaah dan berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama-sama orang yang ruku, salat berjamaah di masjid terdekat kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung kaki kita sempurna, mumpung jasmania kita sempurna, mumpung kita masih mampu berjalan menuju ke masjid yang tercinta ini, segerakan istiqomahkan sholat berjamaah di masjid terdekat kita, di musola terdekat kita, agar apabila kita sudah tidak mampu kaki kita melangkah,
tidak mampu badan ini menuju ke masjid, maka tetap tercatat pahala setiap harinya. Karena ketika sehatnya, karena ketika longgarnya, mampu mengistiqomahkan sholat berjamaah dan sholat berjamaah. Walaupun dalam keadaan sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah, tetap setiap harinya, setiap waktu ada sholat azan berkumandang, setiap datang waktu sholat fardu, tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena di saat sehatnya, di saat longgarnya, mengistiqomahkan, merutinkan, mendisiplinkan sholat berjamaahnya dan sholat berjamaahnya. Demikianlah kajian surat Al-Baqarah 43. Mudah-mudahan Allah membimbing kita senantiasa mampu menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang sholihin, salimin, nafi'in dunyan wa akhiratan, istiqomah sholat tepat pada waktunya, khususnya berjamaah, dan mampu berbagi kepada orang lain dari harta yang kita miliki. Dan mudah-mudahan putra putri kita semuanya yang sekolah, yang kuliah, yang mondok atau sudah bekerja dan berumah tangga, mudah menjadi anak-anak yang soleh solihah, mampu menjadi penyangga kedua orang tuanya yaumal hisab, sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kapan saja kita dipanggil oleh Allah, barokahnya sholat tepat pada waktunya, barokah sodako yang kita keluarkannya, barokah dari jamaah yang istiqomah kita kerjakannya, mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat